Mendingan kita pulang. Tapi aku pengen kesini dulu. Hah? Oh, jadi gini ya? Mas, Baru aja tadi mau ditinggal pergi keluar kota. Mas Bagas, kamu kok bisa ada di sini? Sekarang nggak usah tanya aku kenapa bisa di sini. Maksud kamu apa? Hah? Ini temen aku kok, Mas. Hah? Temen? Aku Udah nggak berguna tau nggak menurut kamu? Hah? Apa? Kalau bukan karena aku udah gak sayang sama Wika, udah aku tonjok kamu. Alah, udahlah. Dia tuh selingkuh sama aku udah lama. Dan aku udah tahu semuanya tentang Wika. Ya? Kalian ini bukannya minta maaf, tapi malah tambah menasihati Mas Bagas. Oh iya, Mas. Bukannya ini emang kemauan kamu ya? Bener Aku banget. sama kamu segera menikah dan ya aku tinggalin si Bagas ini ya kan? Mas Bagas jadi nggak ya keluar hari ini? Kayaknya jadi deh, soalnya kayaknya aku lihat-lihat Mas Bagas sudah siap-siap. Akhirnya aku bisa bebas sekarang kan. Pasti Mas Bagas itu bakalan lama di luar kota. Gak mungkin lah cuma beberapa hari doang. Pasti dia di luar kota sampai bulanan. Dan aku bisa sepuasnya main sama Mas David. Aku bisa nyuruh Mas David buat datang ke rumah ini tiap hari. Jadi kan enak, aku gak kesepian. Kesempatan bagus sih pokoknya. Tapi aku sebentar lagi harus pura-pura sedih dulu. Karena kalau aku senang, pasti Mas Bagas curiga kan sama aku. Wah, udah nungguin dari tadi deh di luar. Iya Mas, gimana Mas? Jadi mau berangkat sekarang? Ya jadilah, ini kan juga aku harus ya sementara pergi ngerantau dulu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Aku juga gak tahu urusan di luar kota nanti ya lama atau sebentar. Ya paling cepat ya 1 bulan lah mungkin, dan paling lama ya aku gak bisa nentuin karena aku gak bisa prediksi kerjaan di luar kota nantinya gimana. Ya gak apa-apa lah, sekali-kali kan aku jadi anak rantau dulu. Jadi aku cuman mau titip di rumah ini kan kamu sendirian dan aku juga mau pergi ke luar kota. Jadi jaga diri baik-baik, jaga rumah baik-baik, dan kalau misalkan mau keluar rumah ya meskipun aku ada di luar gak bareng sama kamu ya kamu harus tetap izin sama aku karena aku selaku suaminya kamu. Dan ini kayaknya aku udah ditungguin temen, jadi aku jalan kaki dulu ke depan karena di depan juga udah ditungguin. Jadi aku kan gak usah bawa kendaraan dari sini deh. Oh gitu ya Mas. Jadi sebenarnya tuh aku sedih banget Mas karena ditinggal sama kamu. Apalagi kan aku cuma sendirian di rumah ini Mas. Ya tapi mau gimana lagi kan juga ini ya demi pekerjaan kamu. Jadi aku bisa ngerti lah. Kamu jangan lupa jaga diri ya di sana dan juga jaga kesehatan juga. Ya aku juga tahu lah kamu pasti sedih. Ya istri mana sih yang gak sedih ketika suaminya pergi keluar kota. Kita udah bareng tiap hari. Terus ya mulai bentar lagi sampai 1 bulan ke depan ya kita gak bisa bareng ya, walaupun kita nanti bisa video call ataupun bisa teleponan lah. Ya udahlah, ini kan cuman sementara. Jadi aku minta tolong kamu harus jaga diri baik-baik karena kayaknya temen aku udah nungguin di depan. Oh ya udah ini deh aku Mas. juga gak enak juga kan sama bos aku. Jadi aku langsung jalan aja ya. Nanti kalau misalkan kamu butuh sesuatu, misalkan uang kamu kurang atau belanja kamu kurang, nanti aku tinggal transfer dari luar kota aja. Oke? Iya Mas, pokoknya aku bakalan ngabarin kamu lah di sini. Kamu juga ya jangan lupa selalu ngabarin aku. Ya udah, kalau begitu aku langsung jalan aja ya. Jangan lupa jaga diri baik-baik ya. Ya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, akhirnya sekarang aku bebas juga. Jadi aku bisa bebas berdua sama Mas David. Duh, aku udah gak tahan deh mau ngasih tahu sama Mas David. Pasti Mas David juga bakalan bahagia
Sekarang kan suami aku gak ada di rumah, jadinya kita bisa berdua lah sepuasnya. Ya udah deh, aku hubungin Mas David dulu. Atau aku sekalian suruh kesini aja ya Mas David. Di rumah sumpah gak ada teman. Kalau aku cuma punya hubungan satu wanita, ya kayak gini jadinya. Apalagi wanita yang punya hubungan sama aku, dia tuh punya suami. Aku harus nemuin dia ketika suaminya gak ada di rumah. Ya, aku sering sendirian dan jarang banget ketemu. Aku harus cari wanita lain yang kaya yang bisa aku porotin. Kalau aku sudah punya beberapa wanita yang mampu aku porotin, hidup aku bakal sejahtera dan aku gak usah bekerja keras untuk mencari uang. Aku bisa memanfaatkan istri orang untuk kepentingan aku. Ya, kalau bisa, aku pengen beli mobil dari uang yang aku porotin. Ini aku tunggu-tunggu nih. Baru aja diomongin, udah WA aku. Hah? Wah, kebetulan banget. Suaminya pergi keluar kota dalam jangka waktu yang agak lama. Dan ini kesempatan emas buat aku morotin selingkuhan aku. Ya, emang itu tujuan aku. Aku macarin istri orang. Kalau gak aku manfaatin, ngapain aku pacaran sama istri orang? Resikonya sangat besar. Udahlah, daripada aku banyak ngomong di sini sendirian, mending aku langsung ke sana. Pasti udah disiapin makan, udah dandan cantik, dan sudah mempersiapkan uang buat aku. Pas banget nih. Aku minta tolong ke Agung, enak nggak ya? Tapi kan nggak ada orang yang bisa aku percaya lagi untuk memantau istriku. Kalau misalkan aku pulang, takutnya ketahuan. Kalau misalkan Agung, kan Agung juga jarang ke rumah. Ya udah deh, mending aku minta tolong Agung aja. Semoga aja Agung ada ya di rumahnya. Assalamualaikum, Gung. Duh, ada nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gas. Gung, Masuk dulu, Gas. biar di luar aja, Gung. Kamu mau kemana, Gas? Jadi gini, Gung. Gimana ya aku bilangnya, Gung, sama kamu, Gung. Aku juga bingung. Jadi aku mau pergi, pura-pura pergi merantau atau keluar kota lah sama istriku, Gung. Soalnya gerak-gerik istriku nih nggak enak, Gung. Kayaknya dia ada laki-laki simpenan deh, Gung. Jadi aku minta tolong, sekarang kamu pergi ke rumah aku, Gung. Jadi ya kamu pura-pura lewat atau kamu lihat dari pagar juga gak apa-apa, Gung. Ada laki-laki lain apa enggak, Gung? Soalnya ya aku takut ya istriku berkhianat sama aku, Gung. Ya kamu kan tahu kan, kerjaku udah susah-susah buat ngebagian keluarga, malah istriku senang-senang sama orang lain. Tapi kamu kok baru sekarang sih, Gas? Dari kemarin-kemarinnya kamu nggak kayak gini ke istrinya. Ya makanya, Gung, soalnya tiap aku tidur, aku sering lihat istriku itu teleponan, Gung. Cuman aku pura-pura tidur aja. Ya daripada aku berpikiran buruk tentang istriku, ya lebih baik aku langsung pastikan aja, Gung. Kalau misalkan aku udah bisa pastikan itu beneran apa enggak, ya kan enak nanti, Gung. Aku harus ambil tindakan. Karena seorang istri kalau udah berani main laki-laki lain, ya dia nggak pantas buat dijadikan istri, Gung. Karena kan setelah dia menikah sama aku, semua tanggung jawab udah ada di aku. Bahkan yang menanggung dosa-dosanya dia dan perbuatan dia itu semuanya aku, bukan orang tuanya lagi, Gung. Ya benar, berarti tugas aku sekarang nih nitip istri kamu ke rumah kamu gitu, Gas. Ya iya, Gung.
Nanti begini Gung, kan aku cuman pura-pura aja buat pergi keluar kotanya. Nanti kita ketemu di luar Gung. Nah, kalau misalkan dia ada laki-laki di sana, aku tahu pasti dia pergi kemana Gung. Ya Jadi mungkin kalau siang hari begini dia gak bakalan berani bawa laki-laki ke dalam Gung. Karena kan banyak tetangga yang lewat. Kalau paling enggak dia pastinya bawa laki-laki itu pergi keluar, dan aku pasti tahu Gung. Karena aku sempet ya baca WA-nya Gung. Ya udah kalau gitu kamu nanti kalau mau ketemu sama aku lokasinya kirim ke aku guys. Ya gampang lah, yang terpenting kan buat aku sekarang gimana caranya kamu bisa tahu dan jangan sampai istriku curiga kalau misalkan kamu mata-matain dia Gung. Ya udah. Soalnya kan istriku juga ya orangnya licik banget Gung. Gampang deh kalau gitu. Kamu tenang aja, kalau masalah itu serahin ke aku guys. Soalnya aku deg-degan Gung. Ya gak nyangka aja istriku bakalan seperti itu Gung. Tapi takutnya ya aku cuman salah paham aja. Tapi aku udah jelas-jelas kok ngelihat chatnya dia. Kalau misalkan dia sering pergi keluar, ya aku sih bilangnya mau pergi belanja atau pergi ke rumah temen Gung. Ya ternyata setelah aku lihat chatnya, ya dia pergi jalan sama laki-laki lain Gung. Ya aku gak bisa ngebiarin lah. Ya aku kan sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam buat istriku, ya aku harus bisa mendidik dia. Kalau misalkan dia udah gak bisa dididik, ya aku harus kembalikan dia ke orang tuanya Gung. Ya buat apa aku sebagai suami udah gak dihargai Gung, apalagi sampai berani bawa ya laki-laki lain ke rumah dan jalan di luaran sana Gung. Ya udah kalau gitu aku sekarang langsung ke sana atau kamu mau nentuin jam berapa aku ke sana? Mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit lagi lah Gung. Ya, biar jaraknya agak lama dari aku pergi ke rumah. Oke. Jadi biar lebih pasti gitu Gung. Tapi kalau misalkan nantinya masih belum datang, untuk hari ini kamu harus pantau terus. Nanti gimananya kamu langsung WA aku, dan aku juga bakalan langsung kirim lokasinya kamu. Oke siap. Sebenarnya kalau misalkan cuman mau main beginian ya bukan gak ada yang mau Gung sama aku Gung. Ya ada partner kerjaku juga, dia baik banget, kayaknya dia lebih cocok deh sama aku. Cuman aku masih tetap nahan masalah perasaan Gung, soalnya ya aku jaga perasaan istriku. Tapi kalau istriku mah begini gak bisa ngambil ya apa yang aku mau, dan dia gak mau nurutin perkataan aku, ya buat apa Gung? Ya mending aku antarkan lagi lah dia ke orang tuanya Gung. Ya benar. Ya udah, ini demi kebaikan. Sebenarnya aku gak enak, ini masalah pribadi, aku minta tolong sama kamu. Ini kan masalah rumah tangga, cuman kalau misalkan gak minta tolong sama kamu, semua gak bakalan bisa terungkap Gung. Ya udah nggak apa-apa guys. Bener nih, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya udah deh, kalau begitu 5 menit lagi kamu langsung ke sana. Aku mau langsung pergi dulu Gung. Takutnya ada tetangga yang lihat aku, soalnya aku udah bilang pergi keluar kota itu loh. Ya udah aku siap-siap dulu ya. Ya udah, kalau begitu makasih ya Gung. Ya. Andai saja ya aku bisa menikah sama Wika dan bisa mengusir suaminya dari rumah ini, pasti masa depan aku bakal baik nih, dan aku gak perlu lagi pusing-pusing cari uang. Pasti kebutuhan aku tiap hari bakal terpenuhi. Punya rumah bagus, uang banyak, istri cantik. Aku gak bisa ngebayangin deh. Udahlah, itu kan cuma angan-angan aku doang. Tapi kalau semuanya bisa direncanakan, boleh juga sih. Ke kemana nih kok gak keluar-keluar? Masa aku di sini sendirian? Gue aja buat dia. Sayang, hah? Kamu udah lama di sini sayang. Kenapa kamu nggak langsung panggil aku aja sih? Enggak, barusan kok. Jadi suami kamu berapa hari nih nggak Ya, di rumah?
Ya kemungkinan bulanan gitu sayang, nggak mungkin lah kalau misalkan suami aku itu di luar kota cuma beberapa hari doang. Lagian kan suami aku itu sibuk di sana mas, ngurusin pekerjaan gitu, gak mungkin lah. Dia juga bilang ke aku kalau misalkan ya beberapa minggu atau bulanan gitu sih. Jadi ya kita bebas mas, bisa berdua sepuasnya, ya kan? Kamu tuh sendiri, aku di rumah sendirian terus. Gak apa-apa lah. Aku tinggal di sini beberapa minggu atau sampai suami kamu itu datang. Ya gak apa-apa lah, malah aku juga seneng kok. Kan lagian aku di sini juga sendirian, gak ada suami. Ya biar aku gak kesepian, ya kamu aja lah yang nemenin aku, ya kan? Emang ini yang aku tunggu-tunggu, tahu nggak? Kamu tuh sendiri dari kemarin. Aku pengen nemuin kamu dan aku pengen jalan sama kamu itu masih nunggu waktu suami kamu nggak ada di rumah, keluar kota. Itu pun waktunya cuma sebentar. Kalau sekarang itu merasa bahagia banget karena waktu kita berdua itu sangat panjang, tahu nggak? Dan aku bisa jalan sama kamu kemanapun kita mau gitu loh. Dan aku bisa nginep di sini. Aku pengen ngerasain tidur bareng sama kamu dan dimanjain sama kamu gitu loh. Kalau itu mah ya udah pasti nantinya mas. Jadi ya pokoknya mulai detik ini kita tuh bakalan bahagia, ya kan? Bahagia bareng maksudnya. Iya. Kita di dalam kayak. Tapi kan ini siang-siang mas, karena aku gak enak mas sama tetangga. Nanti malah aku jadi bahan gosip mereka deh. Dan takutnya tangga aku tuh bilang sama suami aku, ya kan? Kalau misalkan kita mau ke dalam rumah, mending malam-malam aja deh, kayaknya lebih aman deh. Ya udah deh, terserah. Sen, aku lagi gak ada duit nih. Kebiasaan deh, ya udah deh. Kalau masalah itu gak usah dipikirin, biar semuanya aku yang tanggung, tau gak? Beneran? Kamu Iya. travel ya? Iya, kamu memangnya mau berapa sih? Udah, aku bakalan nurutin semua kemauan kamu kok. Ya, seperti biasanya lah. Ya udah deh, aku transfer sekarang juga ya. Ya. Aku tuh gak salah ya punya pacar kayak kamu yang baik, pengertian, cantik lagi. Dan aku tuh sebenarnya pengen kamu tuh ngusir suami kamu dari rumah ini. Kamu cerai sama suami kamu. Ya sabar dulu dong, kan nggak mungkin lah aku secepatnya ngusir suami aku mas. Pokoknya ya suatu saat nanti pastilah bakal kejadian seperti itu. Kamu tenang aja dulu. Nih, aku udah transfer sama kamu. Coba kamu cek nih. Wah iya, terima kasih ya sayang ya. Jadi ini mau kemana? Kalau aku gak boleh masuk sekarang? Gimana kalau misalkan kita jalan-jalan keluar aja? Lagian aku sempat di rumah terus ya kan? Tapi aku belum makan nih sayang. Masa kita langsung jalan-jalan? Ya udahlah, sekalian kita nanti beli makan di restoran gitu kayak. Ya udah, aku rencananya pengen nyicipin masakan kamu. Aku gak boleh ke dalam. Gak apa-apa deh, lain kali aja ya aku masakin spesial deh buat kamu, ya kan? Beneran? Besok ya? Atau nanti malam? Ya udah, terserah kamu aja mas. Maunya kamu kapan? Pokoknya aku bakalan siap ngelayanin kamu, masakin kamu. Pokoknya aku siap deh. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung jalan aja. Ya udah. Aku Yuk. udah lapar nih. Ya udah, yuk kita langsung jalan ya. Ya, pakai motor nggak apa ya? Ya gak apa-apa sih. Ya udah yuk. Wah, tuh kan istri si Bagas. Sekarang dia sama laki-laki lain. Benar apa kata si Bagas, kalau istri si Bagas bakalan ngedatengin cowok lain. Tapi ngomong-ngomong, mereka mau kemana ya? Kayaknya mereka mau keluar deh. Aku pura-pura main HP aja nih. Kayaknya dia mau udah keluar. Istri si Bagas keterlaluan banget ya. Padahal si Bagas sudah baik banget sama istrinya. Ekonomi sudah nggak kurang. Bagas sudah setia sama istrinya. Tapi kok bisa-bisanya ya istri si Bagas kelakuannya kayak gitu di belakang si Bagas. Kok aku sekarang harus telepon si Bagas nih. Gak diangkat lagi. Udah aku WA aja deh. Mending sekarang aku langsung jalan aja deh.
Ini Mas Bagas mana ya? Dia bilang lah ini nih. Bentar. Ini kamu mau pergi kemana sih Mas? Kenapa bawa tas sebanyak ini? Emang kamu mau pergi keluar kota? Aku bukan mau pergi keluar kota ya. Sebenarnya aku pura-pura buat pergi keluar kota. Jadi aku Pura-pura? Soalnya kan aku curiga sama istriku ya, seperti yang kamu ceritain itu. Kalau misalkan kamu cerita masalah keluarga kamu, jadi kayak istri aku juga begitu. Dan aku juga nyuruh si Agung, dan Agung barusan udah WA sama aku, katanya dia keluar sama laki-laki lain. Karena aku ke istriku bilang mau pergi keluar kota untuk beberapa bulan. Baru tadi aku jalan dia udah bawa laki-laki ke rumah. Nah sekarang aku Tuh, coba ya. mungkin Agung. Wah iya bener Agung. Coba deh kamu angkat dulu. Halo Gung. Udah jalan ke sini ya? Oke. Waalaikumsalam. Wah, ternyata dia udah jalan ke sini. Jadi aku harus bersikap seperti apa? Entar lagi kalau misalkan udah mergokin dia. Gimana kalau kamu obrolin baik-baik dulu? Ya apa yang mau diobrolin baik-baik? Kamu kan tahu sendiri, aku kerja siang malam buat keluarga. Tapi kenapa balasannya dia seperti itu ya sama aku? Apa jangan-jangan dia hubungannya udah lama lagi? Sekarang gini deh Mas, kamu jangan terlalu banyak mikirin. Yang terpenting kamu harus sabar dulu. Nanti kita lihat sikap dia seperti apa. Karena kamu tahu kan, aku juga pernah punya masa lalu yang begitu kelam. Ya aku intinya pengen kamu yang nemenin di sini. Ya, jangan dong nanti. Ya emang kenapa? Ya udah kalau misalkan aku dibilang selingkuh sama kamu, ya udah gak apa-apa. Mas ya ampun, nanti malah tambah ribet Mas. Udahlah, kan dia yang bikin ribet. Sebenarnya aku udah gak mau kalau misalkan ya perempuan berkhianat sama aku. Padahal aku udah mati-matian buat ngebahagiain dia, tapi kenapa dia malah senang-senang sama orang lain? Aku yang kerja, dia nikmatin bareng laki-laki lain. Ya udah, sekarang kamu yang sabar aja dulu. Biar nanti kita cari solusinya. Tapi kalau aku harus nemenin kamu ketemu sama istri kamu, kayaknya nggak enak deh Mas. Udahlah, yang penting kamu gak usah ikut ngomong. Dia kan juga tahu kalau misalkan kamu teman kantor aku. Ya pasti dia nyangkanya aku bareng sama kamu, bareng sama teman kantor yang lain buat pergi ke luar kota. Kayak nggak ada masalah kan? Ya udah, kalau itu mau kamu, nanti biar aku temenin kamu aja. Tapi kamu yakin ini kamu udah nggak mau memperbaiki hubungan sama dia? Ngapain aku perbaikin hubungan yang udah rusak? Kalau gelas sudah pecah, kita sambung lagi pasti ada bekasnya. Jadi gak enak dilihat. Dan kalaupun dipegang gelasnya pasti bisa luka. Iya sih. Terus jadi sekarang aku cuma minta tolong sama kamu temenin aku buat nemuin dia. Kan bentar lagi juga ada si Agung kesini. Ya udah. Jadi kamu gak sendirian kok. Ya udah, kamu sabar ya. Tapi nanti kamu harus ikutin kata-kata aku ya. Ikuti kata-kata kamu? Ya nanti deh, aku kalau udah ketemu sama dia, kamu tahu sendiri apa yang bakalan aku omongin sama dia. Sebenarnya aku dari rumah udah emosi banget sama dia, tapi kalau misalkan aku ribut-ribut di rumah, aku malu sama tetangga deh. Ya udah, oke, aku akan ngikutin semua apa perkataan kamu. Aku akan bantu kamu karena aku kan teman dekat kamu juga, sahabat kamu. Tapi aku nggak mau nantinya ada kekerasan. Aku juga khawatir lah sama kamu. Ya enggak lah, aku cuma mau ngasih tahu sama dia kalau misalkan harta yang dia punya sekarang bakalan aku ambil semua. Kalau kita masih belum punya anak kan, kecuali dia masih punya anak, ya aku ada hak, dia ada hak untuk aku kasih sebagian dari harta aku. Tapi kan dia udah sama aku nggak punya anak. Dan kita juga baru-baru menikah, tapi kenapa dia udah begitu? Ya udah, entar lagi aku bakalan ambil semua fasilitas yang udah dia nikmatin yang bareng sama aku. Nah, itu dia. Wah, kan beneran, wah udah kayak koboi juga yang laki-laki. Wah. Coba lihat, dia pakai kacamata, pakai gayanya yaudah, kampungan banget sih. Kamu sabar, itu pasti kamu karena emosi, makanya kamu ngeliat orang itu begitu kesel. Ya, emosi sih. Sebenarnya kecewa, bukan karena masalah emosinya. Aku cuman kecewa dia udah dikasih kepercayaan, dia malah begitu. Ya udah deh. Nanti kita omongin mending kita liatin dari situ. Ntar dia duduk, kita langsung samperin aja. Ya udah yuk. Aku tuh seneng banget gitu loh
bisa jalan, bisa menikmati suasana seperti ini. Hah? Ya iyalah sayang, kan jarang-jarang kita bisa sebebas ini gitu kan. Biasanya kalau misalkan kita keluar, kita tuh selalu ngumpet-ngumpet ya kan. Kalau sekarang kan udah ya bebas lah, kita nggak takut ketahuan sama suami aku lagi ya kan. Kamu nggak bilang sama suaminya jangan keburu-buru pulang gitu? Ya kalau misalkan aku ngomong gitu, malah nanti suami aku malah curiga sama aku ya kan. Tapi ya aku ya sok-sokan sedih tadi waktu dia mau berangkat sayang. wah, ya udahlah gak apa-apa. Berarti acting kamu itu bagus banget di depan suami kamu, seolah-olah kamu itu gak rela dia tuh pergi jauh gitu kan. Bener, biar dia tuh gak curiga sama sekali sama aku, tahu nggak? Terus dia tuh bilang berapa bulan di luar kota? Ya dia bilangnya nggak pasti gitu, pokoknya ya 1 bulanan gitu sih kayaknya. Ya kamu gak apa-apa lah, 1 hari nelpon 1 kali supaya dia gak terlalu curiga sama hubungan kita gitu loh. Hah? Iya sayang, kamu tenang aja, aku bakalan ya sering hubungin dia kok, dan aku tanyain kapan dia pulang. Takutnya kamu kebetulan ada di rumah dan suami aku pulang, kan bisa-bisa. Dia bisa berabe, tahu nggak? Bener. Ya, sayang, aku anjurkan sama kamu cepet-cepet Gi kuasai harta suami kamu. Hah? Ya Kan aku, enak kalau ada apa-apa kita gak khawatir. Ya enggak? ya juga sih sayang, kamu sabar dulu ya. Aku juga masih berusaha nih gimana caranya aku ngedapetin semua hartanya Mas Bagas itu. Udah deh, duduk sana aja yuk, teduh. Ayo. Yuk. Tuh, di sini enak banget sih Mas, teduh gitu. Ya, suasananya adem banget pokoknya. Iyalah. Oh iya, nanti malam jangan lupa ya masakin aku. Ya? Iya, kamu tenang aja. Aku bakalan masakin menu kesukaan kamu. Ya, makasih sayang. Dan nanti malam aku gak kesepian lagi, tidur gak sama bantal guling, ada temannya bareng sama kamu gitu loh. Iya Pasti dong. malam-malamku bakal bahagia, bercanda sama kamu. Tapi sayang, aku sebenarnya pengen beli mobil tapi gak ada uang, gimana coba? Oh iya ya sayang, aku juga kasihan banget kan sama kamu. Dari dulu kamu cuma naik motor doang. Ya udah deh, nanti aku mau minta uang sama Mas Bagas buat beli mobil kamu ya kan. Iya, anggap aja kamu minta buat kamu sendiri, jangan langsung minta buat aku dong. Ya Nanti iya. malah kamu yang dimarahin. Ya Kalau bener. kalau nanti kamu minta dibelikan mobil, habis itu mobilnya apalah dicolong orang kan bisa, biar aku yang pakai nantinya. Gimana? Ya gak mungkin deh kalau misalkan kayak gitu Mas. Kayaknya aku mending minta uang aja deh. Lebih enak kayak gitu, biar aku yang beli langsung. Hah? Iya juga Kamu sih. bilang kalau kamu tuh pengen beli barang mahal, tas mahal atau apalah gitu kan, pasti suami kamu nurutin apa yang kamu mau. Iya sayang, kamu tenang aja deh. Pokoknya aku bakalan nurutin semua keinginan kamu ya kan. Kau pengen apa sama aku tinggal bilang sama aku, ya aku mau usaha nurutin kemauan kamu itu. Ya, kalau aku mah pengennya deket-deket sama kamu terus gitu, bercanda gitu. Kalau itu mah kan Tapi- gampang. Kamu sering gak ada waktu. Ya tapi kan sekarang udah ada waktu buat kamu, malahan aku bisa lebih lama gitu sama kamu kan. Iya juga sih. Lain kali kamu bilang ya kalau suami kamu keluar kota lagi atau kemana gitu, biar aku langsung nyamperin kamu ke rumah kamu. Ya benar, aku meskipun kamu gak ngomong aku pasti bakalan juga ngabarin kamu kok. Kan aku gak mau kalau misalkan aku kesepian gitu kan. Kalau misalkan ada kamu, aku kan gak kesepian lagi. Meskipun Mas Bagas ya pergi keluar kota, ya berapa lama pun ya aku gak masalah gitu, karena aku udah ada kamu. Aku seneng banget. Ya aku beruntung banget bisa punya pacar kayak kamu yang pengertian, yang selalu ada buat aku ketika aku tuh butuh gitu loh. Terima kasih banget ya. Mendingan kita pulang yuk. Tapi aku pengen kesini dulu. Oh, jadi gini ya? Mas, Baru aja tadi mau ditinggal pergi keluar kota. Mas Bagas, kamu kok bisa ada di sini? Sekarang nggak usah tanya aku kenapa bisa di sini. Maksud kamu apa? Hah? Ini temen aku kok Mas. Hah? Temen? Aku gak ada hubungan Tampilan apa-apa. udah kayak berandal gunung, tahu nggak? Aduh, Mas, aku bisa jelasin semuanya kok, Mas. Kamu jangan salah paham dulu ya, Mas. Aku nggak seperti yang kamu lihat kok. Tadi Agung juga udah bilang kok sama aku. Apa? Agung? Ya, kamu kan yang bawa laki-laki ini ke rumah. Udahlah, sekarang aku gak mau tahu. Sekarang aku udah gak bisa buat bareng sama kamu. Kamu kan tahu sendiri, aku kerja siang,
malam, aku kerja buat ngebahagiain keluarga. Tapi kenapa jadi begini? Dan jangan kira nggak ada perempuan yang mau selain kamu sama aku. Ini coba lihat, karir dia juga lebih bagus daripada kamu. Terus wanita ini siapa? Ya mungkin setelah ini karena aku udah gak ada apa-apa sama kamu. Setelah ini aku bakalan urus perceraian kita. Dan aku bakalan nikah sama Sinta. Mas, aku gak mau cerai sama kamu, Udahlah, Mas. aku gak mau. Kan kamu juga nikah sama aku cuman pengen hidup kamu bahagia dengan harta yang cukup. Mas, enggak, itu enggak sesuai sama kehidupan aku, Mas. Tolong dong kamu dengerin aku. Semuanya ini cuma salah paham. Kamu tuh gak usah dengerin omongan teman kamu si Agung itu. Ya gak mungkin lah, Agung kan gak ada kepentingan kalau masalah keluarga sama aku. Jadi dia pasti ngomong apa adanya. Oh ya, setelah ini aku bakalan urus masalah aku sama Wike. Dan kamu sama aku juga ntar lagi langsung. Ya Tapi bukan. udahlah. Sekarang kalau kamu memang mau sama laki-laki ini, kamu bawa baju-baju kamu di rumah. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Tolong beri aku kesempatan, Mas. Omongan kamu Wike, ya, jangan mengemis cinta dia. Sedangkan kamu gak cinta sama dia. Dan sekarang ATM kamu sudah penuh kok. aku kasih tahu ya sama kamu. Terserah kamu mau bilang dia udah penuh ATM-nya ataupun apa. Ya aku tahu kamu cuman mau morotin Wike juga. Dan Wike, bodohnya Wike juga mau diperalat sama kamu. Jadi membuang sebongkah berlian demi batu kerikil. Terserah deh kamu mau apa. Yang penting istri kamu mau jalan sama aku. Ya udah ambil aja. Aku mah gak, sayang. Aku mah gak keberatan kok. Dia masih lebih cantik calon istri aku yang baru. Ini bukan mau masalah panas-panasan. Tapi aku memang bener. Sinta juga gak ada pasangan sekarang. Dan dari kemarin aku juga gak ada hubungan. Cuman mulai detik ini aku bakalan ngajakin Sinta nikah setelah ini. Bukannya mau ikut campur, cuman kayaknya Mbak ini akan menyesal deh meninggalkan Mas Bagas hanya demi seorang laki-laki ini. Menyesal. Tapi kayaknya bener juga deh, Mas. Apa yang diomongin kamu, kayaknya aku sekarang udah nggak perlu sama Mas Bagas lagi. Karena ya rekening aku sekarang tuh kan udah penuh isinya, saldonya maksudnya, ya kan? Ya udah, ngapain lagi kamu masih merengek-rengek cinta dia? Ya juga Sedangkan sih. dia udah gak berguna, tau nggak menurut kamu? Apa? Kalau bukan karena aku udah gak sayang sama Wika, udah aku tonjok Kang. Alah, udahlah, dia tuh selingkuh sama aku udah lama. Dan aku udah tahu semuanya tentang Wike, ya. Kalian ini bukannya minta maaf, tapi malah tambah menasihati Mas Bagas. Oh iya, Mas, bukannya ini emang kemauan kamu ya? Bener Aku banget. sama kamu segera menikah dan ya aku tinggalin si Bagas ini, ya kan? Ya iyalah sayang, besok kita langsung nikah ke KUA, ya. Aku udah gak sabar, pengen hidup sama kamu. Kira-kira kalau misalkan Wika udah gak punya segalanya dan semuanya itu udah habis di tangan Wika, kira-kira omongannya bakalan tetap seperti itu nggak ya? Aku kasih tahu sama kamu, memang yang lebih baik dari aku itu banyak. Tapi dari kemarin, sebelum kamu melakukan kesalahan, kamu gak bakalan nemukan orang yang lebih tulus dari aku. Kita mulai dari nol. Sekarang kamu malah mau ngambil semua harta yang udah aku kumpulkan dengan susah payah. Oke, gak apa-apa. Tapi kamu pikir aku sebodoh itu, ha? Emang tujuan aku seperti itu kok dari awal? Oh ya, aku memang udah sadar kok. Makanya dari kemarin aku udah diam aja sama kamu. Jadi ya aku udah mulai gak kepikiran. Ini bukan masalah aku sakit hati. Aku gak sakit hati, cuman kecewa aja ketika kepercayaan yang udah dikasih dengan sepenuh hati, tapi malah dikhianatin. Sama halnya kamu udah gak punya harga diri dan kamu memang gak bisa dipercaya. Memang keistimewaan dari laki-laki ini apa sih Mbak? Sehingga kamu Ya mungkin bisa-bisanya meninggalkan Mas Bagas yang begitu tulus mencintai kamu hanya demi laki-laki ini. Dan menurut aku kayaknya Mas Bagas jauh lebih baik sih. Udahlah, kamu tuh nggak usah ikut campur urusan keluarga aku, tau? ya udah, kita gak usah ikut campur. Tapi dia bakalan aku buat menangis setelah ini. Buat nangis, kamu bilang. Amit-amit sekarang, aku malah sekarang tuh udah lebih bebas, tau nggak? Dengan harta yang udah aku ambil dari kamu, aku bisa kok hidup tanpa kamu dan hidup bahagia tentunya, ya kan Mas? Dengan orang yang aku cintai, gak kayak kamu kan? Aku tuh sebenarnya gak cinta sama kamu. Ya aku memang gak butuh cinta kamu karena aku udah menemukan cinta yang sesungguhnya. Kamu tahu nggak kenapa dia suka sama laki-laki ini, ha? Ya tampil aku kan lebih keren laki-laki ini. Coba lihat.
kayak orang yang udah mau mengendarai kuda. Atau jangan-jangan kamu abis naik kuda ya kalian Kamu berdua? tuh jangan asal-asalan kok Pawang ngomong kuda. ya. Dia itu tampilan kayak gini tuh karena keren, gak sama kayak keren. kamu, tau nggak? Kamu tuh emang gak tahu ke ya tren zaman sekarang ya kan Pasti sayang? kamu bahagia bersamaku ya. Aduh. Apa kata mantan suami kamu ini mah gak usah didengar. Benar. Mendingan Kamu kita gak malu langsung diketawain nih sama Sinta? Ah malu, ngapain juga malu? Oh sesuai kenyataan kok ya kan? Ya memang sesuai kenyataan, dia udah kayak ya kamu lebih cocok tinggal megang tali aja. Jadi kamu tinggal tunggangi kuda terus keliling di sini. Udahlah sayang, kamu tuh nggak usah dengerin omongan cowok ini. Ya aku gak mau minta kalian berdua dengerin omongan aku kok. Ya kalau misalkan kalian gak mau dengerin aku, ya kalian silahkan kalian pergi. Masalah kita udah selesai, mendingan kita pergi. Sebelum kalian pergi, coba deh dicek di handphone kamu. Kira-kira ATM kamu masih ada saldonya nggak? Ya ada lah. Nih Udah, aku bakalan kita tenang buktiin aja. ya sama kamu. Kamu tahu sendiri kan sayang, kamu juga lihat kok tadi kan ya kan? Iya tadi aku lihat, coba lihat dulu. Loh, Mas, coba kamu lihat. Kok saldonya kosong sih? Ya kemana aku tahu lah. Mas, ini nggak mungkin kan? Kok bisa sih saldonya semuanya kosong? Udahlah, panjang ceritanya. Dan kamu gak usah balik ke rumah lagi ya. Kalau misal kamu balik, ambil barang-barang kamu. Dan kamu gak bakalan bawa harta 1.000 rupiah pun dari rumah aku. Mas, aku minta maaf sama kamu, Mas. Sayang, Kayaknya aku percuma. bentar lagi kita beli mobil yang bagus, oke? Karena aku habis dapat transferan banyak nih di ATM aku kan. Udah gak muat, kalau sekarang emang udah gak muat lagi. Di tasku kan udah gak muat. Jadi kayaknya kamu setelah nggak sama mantan istri kamu, kayaknya kamu harus jauh lebih bahagia deh. Ya harus jauh lebih bahagia karena perempuan seperti ini gak pantas dikasihin dan gak pantas diberi kasih sayang. Dah kalau begitu mending kita pergi. Ya dah kita lihat ya, nanti kamu lihat sendiri dan buktikan sendiri kira-kira laki-laki ini masih mau nggak sama kamu. Mas, Ya dah sayang. gimana dong? Mas kok jadi gini sih? Semua rencana kita tuh hancur, tau nggak? Kamu ceroboh tau nggak? Mas aku juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, tau nggak? Kan tadi kamu lihat sendiri saldonya tuh masih banyak kan di rekening aku. Kalau kayak gini ceritanya, kamu mendingan pergi, gak usah ganggu aku lagi. Loh, kok kamu gitu sih? Berarti bener dong apa yang diomongin Mas Bagas tadi? Emang bener. Terus mau Kamu apa tuh kamu? kebangetan banget ya Mas, padahal aku tuh udah kurang apa sama kamu, coba. Kemarin kamu emang banyak harta, dan apa yang aku mau kamu selalu berikan. Kamu tahu status aku ini lajang, sedangkan kamu punya suami. Hah? Mana mungkin aku cinta tulus sama kamu kalau kamu gak bisa diporotin. Dan sekarang kamu sudah gak punya apa-apa ya. Mendingan aku pergi daripada kamu jadi beban aku. Kamu jahat banget ya Mas. Aku tuh padahal udah selalu ngemanjain kamu, tau nggak? Biasanya tuh cowok yang ngemanjain ceweknya. Ini malah aku yang ngemanjain kamu, Mas. Ternyata ini balasan kamu. Kalau kamu masih lajang ya, pantas aku manjakan kamu. Tapi kamu kan punya suami, aku jadi selingkuhan kamu, hah? Yang selalu ada buat kamu. Tapi sekarang, Kamu aku tega harus banget cari ya, Mas. kesenangan lain dong. Kamu tega banget ya sama aku. Ternyata kamu tuh nggak beneran tulus sama aku. Terserah kamu mau ngomong apa, ya. Jangan pernah ganggu aku lagi. Mas, kamu nggak boleh dong ninggalin aku di saat aku kayak gini. Udahlah, kamu ratapi hidup kamu. Makanya kalau punya suami dijaga, jangan malah senang-senang sama orang lain. Mas, ini juga semua kesalahan kamu, tau nggak? Wah, bodoh banget sih aku. Bisa kemakan semuanya Mas David itu. Semuanya kan udah hancur, tau nggak? Sekarang aku tuh mau tinggal di mana? Ngajar banget sih. Aku nyesal banget udah ninggalin Mas Bagas. Padahal kan Mas Bagas dia udah mapan banget. Tapi kenapa aku masih nyelingkuhin dia, tau nggak? Semuanya ini gara-gara Mas David. Kurang ajar banget sih dia. Mas, bentar. Tadi maksud kamu apa sih? Kamu Ya kan tadi akan aku udah bilang apa kata aku. Iya, aku tahu cuma pura-pura, cuman Udahlah, kamu gak usah mikirin masalah gak enak sama dia. Ya kalau perlu kita nikah juga nanti. Tapi sekarang aku mau ngurusin masalah itu dulu, udah. Sekarang kan udah selesai masalahku, jadi kamu gak perlu gak enak sama siapapun. Karena sekarang aku juga udah sendiri kok. bener ya, aku nggak akan. Bener ya, udah ayo.